Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wa ba'd, qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ilmihi fid dharaini insya'allahumma amin. Jumpa lagi hadirin di majelis Rabu malam, mengulas sedikit kajian tentang khazanah Islam kita, khazanah agama kita. Juga kita membahas kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Ghazali rahmatullah alaih, dan kita sebelumnya sudah membahas juga beberapa bab-bab atau beberapa perkara-perkara yang Imam Ghazali ini sudah menggarisbawahi, memberikan petuah wasiat, dijadikan di satu karya buku, karya kitab Bidayatul Hidayah. Nah, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik untuk bisa mengamalkannya. Kita masuk kepada bab, kita masih dalam bab suhbah, bab hubungan. Suhbah ini sahib. Sahibnya adalah hubungan, hubungan yang kita berdekatan. Maka hubungan kita dengan teman, hubungan kita dengan teman, ya kan, itu dibagi tiga, ya kan, dibagi tiga. Ada yang teman-teman kerabat, ya kan. Ada yang teman-teman biasa saja, kenal saja. Yang ketiga ada teman-teman yang majahil ataupun orang-orang yang kita nggak kenal dengan tidak tahu background dia. Maka kemarin kita sudah membahas kalau sama majahil, kalau sama orang yang kita memang benar-benar gak tahu tapi kita juga tahu saja, yaitu maka kita adab-adabnya ada 5 kurang lebihnya. Diantaranya kita tidak terlalu percaya, tidak terlalu mudah untuk mempercayai perkataan mereka, karena kita nggak tahu mereka bohong atau enggak. Habis itu kita juga tidak terlalu banyak terjun dalam kebohongan-kebohongan mereka. Maksudnya mungkin dia bercerita perkara-perkara yang tidak benar. Dan diantaranya juga kalau semisal kita mau memberikan nasihat kepada mereka dan mereka tidak ada tanda-tanda untuk menerima nasihat kita, sebaiknya kita jangan nasihat dulu. Karena ada kalanya nanti malah mereka ini menjadi bumerang kepada kita, menjadi bumerang kepada kita. Jadi kita memberikan nasihat kepada dia ketika kita melihat nasihat kita ini bisa manjur, bisa didengar oleh mereka. Kalau sama kiranya nggak bisa didengar, kita diam dulu. Habis itu yang kedua ada namanya sahabat, kerabat, sahabat baik, sahabat baik. Sahabat baik ini, ya kan, sahabat baik ini Imam Ghazali sampaikan dibagi ada 2. Bagaimana adab kita sebagai sahabat kepada orang lain, juga bagaimana kalau ada 5 sifat dalam sahabat, maka kita pegang sahabat tersebut. 5 sifat dalam sahabat, kalau sama kita berteman, ada 5 sifat dalam teman tersebut, maka kita pegang dia. Di antaranya sifatnya jujur, ya kan. Habis itu yang tidak ambisius banget kepada dunia. Habis itu al-khuluqul hasan, ininya baik, akhlaknya baik, ya kan. Dan dan seterusnya, ada 2 lagi, saya agak lupa kemarin. Habis itu yang kedua, bagaimana itu yang kita mendapatkan sifat itu di kawan kita. Sekarang bagaimana kita kepada kawan kita, bagaimana kita kepada kawan kita. Ada 12 sifat, ada 12 sifat untuk kita senantiasa bagaimana bermuamalah dengan kawan kita. Di antaranya banyak, di antara di situ banyak bagaimana kita memberikan salam ketika mereka pamit, kita antar ke rumah dan sebagainya, yang sudah kita bahas. Lalu yang ketiga, ya kan, yang pertama tadi, ya kan, majahil, orang kenal tapi kita hanya kenal saja. Yang kedua, orang kenal, kita kenal nama, kita kenal baik, ya kan. Habis yang ketiga, teman baik, teman baik. Maka ini kita akan membahas yang ketiga adalah wahumul ma'arif fahdhar minhum, ialah
orang-orang yang kita kenal tapi bukan sahabat kita. Orang-orang yang kita kenal tapi bukan sahabat. Nah, maka Imam Ghazali ataupun ada dalam satu syair, sampaikan ada kalanya racun itu datang dari makanan, ya kan? Ada kalanya racun datang dari makanan yang kita makan. Nah, makanan yang kita makan. Sebenarnya makanan itu membawa kebaikan, tapi ternyata di dalamnya ada kalanya ada racun, mungkin karena basi juga, mungkin karena expired juga, ya kan? Nah, sehingga orang yang kita kenal dan itu bukan sahabat kita, ada kalanya kita harus hati-hati. Karena apa? Karena mereka sudah tahu titik kelemahan kita. Dan kita tidak tahu nanti di kemudian hari apakah dia selalu bersama kita atau menjadi bermusuhan, maksudnya bertolak belakang sama kita. Maka diantaranya Imam Ghazali sampaikan, wala tanzur ilaihim bi'aini ta'zim lahum fi hali dunyahum fatahlik. Bagaimana adab-adab kita kepada seseorang yang kita kenal, namun dia bukan sahabat kita, bukan orang yang paling teman dekat kita. Maka diantaranya, jangan engkau melihat kepada mereka ketika mereka itu orang-orang yang memiliki dunia lebih dari kamu. Melihat dengan penglihatan ta'zim atau penglihatan hormat, yang kehormatan itu dikarenakan harta. Kehormatan itu dikarenakan harta. Maka seseorang dalam riwayat Nabi SAW sampaikan, seseorang apabila dia menghormati seseorang karena hartanya, maka faqad dhahaba thulutsa dinihi, maka telah pergi 2/3 agamanya. Kenapa kayak gitu? Karena Imam Ghazali sampaikan di sini, karena dunia ini di mata Allah, dunia ini di mata Allah ini bagus atau ujian. Kok kita malah deket-deket sama ujian, maka takutnya nanti kita malah kesaut. Tapi bukan berarti yang kita sampaikan kemarin, bukan berarti kita sekarang dunia ujian, nggak usah nyambut gawe, nggak usah kerja, enggak. Makanya kalau sama kita orang mukmin itu kita jadikan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu sawahnya akhirat. Dunia itu sawahnya sawahnya akhirat. Habis itu diantaranya juga kalau sama orang-orang yang kita kenal biasa, wa in aduka fala tuqabilhum bil adawah. Kalau mereka ada kalanya kenalan itu, ada kalanya ada kalanya dalam satu syair itu kalau kita mencintai seseorang, maka kita cintai dengan sekedarnya saja. Karena ada kalanya suatu hari mereka akan memusuhi kita. Kalau kita benci kepada seseorang, maka kita benci ala kadarnya juga. Karena ada kalanya nanti Allah balik hati kita, malah kita senang banget sama dia. Terjadi enggak? Terjadi. Nah, itu kenalan. Nah, jadi ada kalanya juga sama kenalan kita. Wa in aduka fala tuqabilhum bil adawah. Kalau suatu saat kenalan kita itu ini kenalan maksudnya kenalan laki sama laki loh ya, bukan besok nyari kenalan dari tadi kenalan maksudnya tetap menjaga kenalan syar'i gitu, maksudnya jangan batas-batas syar'i gitu. Nah, ini kenalan itu memusuhi kita biasa. Hidup di dunia ini ada kalanya timbul rasa kayak gitu. Apabila mereka memusuhi kita, maka kita jangan balas dengan permusuhan. Jangan balas dengan apa? Fala tuqabilhum bil adawah fa innaka la tutiqus sabra ala mukafaatim. Ya, kalau sama kamu sabar dengan kejahatan dia. Kalau sama kamu musuhi malah jahatnya lebih. Maka apa yang bisa kita kerjakan? Kita fokus sama kebaikan saja. Kalau mereka memusuhi kita, ya udah kita diem dulu. Sebisa mungkin kita menghindar. Karena apa? Karena dia kenalan biasa. Tapi kalau sahabat, kita bisa duduk bareng. Ini kenapa? Apa salah saya? Ya kan? Nah,
Kalau sama kenalan biasa udah nggak apa-apa. Habis itu diantaranya juga kalau sama kenalan wala tatma ayakunu laka fis sirri wal alan wahidan wala tada an talabuka fil ghibah. Jadi kalau sama kenalan kita ada kalanya mereka membicarakan kita. Ketika kita nggak ada membicarakan kita. Kadang terjadi kan, wah itu si fulan kurang tuh. Kalau ngomong nggak jelas gini. Yang sekiranya kalau pembicaraan itu kalau kita dengar kita marah, kita nggak setuju, kita sakit hati. Maka apa yang kita kerjakan? Kita maafkan dia. Karena apa? Imam Ghazali sampaikan, karena kita tuh juga bukan orang suci, gitu. Terkadang kita juga ngomongi apa? Ya kan, peribahasanya rasan-rasan lah ya. Terkadang kita juga ngomongi orang lain juga, ya kan. Bahkan kita ngomongi terkadang kita ngomongi malah ngomongi guru kita, dan itu kalau bisa jangan sampai, ataupun ngomongi orang tua kita sendiri terkadang. Wah bapak itu enggak gitu gini ya, gitu kan. Nah itu kalau bisa jangan sampai terjadi. Lalu diantaranya juga kalau kenalan kita itu memberikan kita kebaikan, maka kita bersyukur sama Allah. Karena apa? Karena Allah telah meletakkan dalam hatinya suatu kecintaan yang dia ini jadi cinta sama kita, jadi senang sama kita. Mungkin dari akhlak kita ditutup aib-aib kita. Maka kita berterima kasih sama Allah pertama. Yang kedua, kita juga berterima kasih kepada kawan kita, kenalan kita itu. Tapi kalau semisal kenalan kita itu tidak memberikan kebaikan kepada kita, maka apa yang harus kita kerjakan? Yang harus kita kerjakan adalah jangan cemooh dia. Jangan cemooh dia. Masa kamu nggak pernah baik sama saya gini. Jangan cemooh. Jadi wa in qasara fala tu'atif wa la tashkihi fatasiru adawatan. Karena kalau sama kita cemooh, nanti takutnya dia akan berbalik, akan menjadi akan menjadi musuh kita. Lalu di antaranya juga kok seumpama ada kenalan kita yang dia berbuat jahat kepada kita, kenalan kita berbuat jahat tidak baik kepada kita, maka apa yang harus kita kerjakan? Kita istighfar kepada Allah. Kita istighfar kepada Allah. Mungkin kita ini sedang diuji, kita dibersihkan dosa kita dari perlakuan buruk teman kepada kita. Perlakuan buruk seorang teman kepada kita. Mungkin ini adalah bentuk tebusan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Lalu diantaranya juga kalau sama kita punya kenalan sukanya debat terus, debat ini semuanya, sebaiknya kita diam saja, kita jauhi saja. Karena kalau sama debat mestinya pengennya selalu selalu menang. Jadi di sini kurang lebihnya yang disampaikan Imam Ghazali rahmatullah alaih di kitab Bidayatul Hidayah juga sampaikan di sini wa kun aidon kama qala ba'dul hukama al-qisadiqa wa aduka biwajhi ridha min ghairi madallah. Jadi jadilah engkau kepada kawan kamu ataupun kepada kenalan kamu ini dengan dengan muka yang berseri terus, walaupun sebenarnya kita juga lagi susah. Kita menampakkan diri muka-muka yang senang, muka-muka yang ridho, karena dengan keridhaan itu kita bisa terjauh dari suatu kejahatan. Demikian kurang lebihnya bagaimana adab-adab kita bersama ma'arif, dan ini kitab ini sudah selesai, ya kan, sudah selesai. Imam Ghazali sampaikan ini semuanya, ringkasan ini semuanya, ya kan, ringkasan ini semuanya dari perintah, larangan, juga suhbah, hubungan kita sama yang lain. Kalau kita mengamalkannya mudah, ya kan, maka kita siap, insya Allah kita siap untuk datang perkara-perkara agama yang lebih banyak.
Tapi kalau sama kita mengamalkannya kesusahan, berat, dalam hati susah, berat, nafsunya juga berat untuk ditekan. Nah itu sebaiknya yang kelas pertama dulu diselesaikan, yang ringkas-ringkas dulu diselesaikan. Ya ini yang ringkas, yang ini yang ringkas. Demikian, semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu beri kita taufik untuk bisa mengamalkan apa yang telah menjadi petuah dari Imam Ghazali rahmatullah alaih. Allahumma amin. Lebihnya dari Allah Subhanahu Wa Taala dan kekurangan dari kami sendiri, kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.